wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Moga-moga Ananda sekeluarga dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Ananda dalam kondisi sakit pada hari ini, Bapak doakan mudah-mudahan Ananda lekas sembuh ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda yang Bapak sayangi, sebelum kita memasuki kepada pembahasan yang baru yaitu tentang pecahan senilai, alangkah baiknya kita mengulangi kembali apa yang dimaksud dengan pengertian pecahan. Ada yang masih ingat? Ya. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Secara umum, pecahan dituliskan dalam bentuk A per B. A disebut dengan pembilang, yaitu bilangan yang dibagi. Bapak ulangi, bilangan yang dibagi. Nah, sedangkan yang B disebut dengan penyebut, yaitu bilangan pembagi. Contoh, agar Ananda lebih mengerti lagi atau lebih paham lagi, Bapak berikan contoh. Seperti yang Ananda lihat, di situ ada sebuah segitiga. Bapak ulangi, sebuah segitiga. Nah, segitiga itu dipotong menjadi 4 bagian. Dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian yang diarsir ada 3 bagian. Lalu bagaimanakah kita menuliskan pecahan dalam bentuk angka-angka? Sebagaimana Ananda lihat, sebuah segitiga tadi dipotong menjadi 4 bagian. Nah, di antara 4 bagian itu yang diarsir hanya 3. Jadi, cara menulis pecahannya atau nilai pecahannya adalah 3/4. 3 bagian yang diarsir dari jumlah keseluruhan bagian tadi, yaitu berjumlah 4 bagian. 2 pecahan senilai. Ibu membeli sebuah kue. Setengah dari kue ibu disimpan. Setengah lagi dipotong sama besar menjadi 3 bagian dan dibagikan untuk Sari, Sinta, dan Dewi yang masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 dan 3/6 merupakan pecahan senilai. Suatu pecahan dikatakan senilai apabila pecahan-pecahan tersebut mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda, tetapi nilai pecahannya sama. Pecahan senilai dapat disajikan dalam beberapa model pecahan senilai berikut. Model pecahan senilai yang pertama dapat digambarkan dalam bentuk gambar berarsir. Bentuk gambar berarsir bernilai setengah adalah sebagai berikut.
2. Sedangkan bentuk model gambar berarsir bernilai 3/6 seperti yang terlihat pada gambar. Jadi, jika kita amati gambar yang pertama yang bernilai setengah dengan gambar yang kedua yang bernilai 3/6, setengah sama dengan 3/6, sehingga 1/2 atau setengah dan 3/6 disebut dua pecahan yang senilai. Model pecahan senilai bentuk kedua bisa digambarkan melalui garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan yang ada di layar. Ada garis bilangan setengah yang nomor 1, yang kedua garis bilangan 3/6. Garis bilangan pertama dibagi menjadi dua bagian dan memuat bilangan 0, 1/2, dan 2/2 atau disebut juga dengan 1. Garis bilangan kedua dibagi menjadi 6 bagian dan memuat bilangan 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau disebut juga dengan 1. Setelah ditarik garis, ternyata bilangan pecahan 1/2 dan 3/6 berada dalam satu garis lurus. Berarti 1/2 senilai dengan 3/6. Bentuk model pecahan senilai yang ketiga dapat digambarkan melalui tabel perkalian. Coba diperhatikan tabel perkalian berikut. Diperoleh pecahan senilai sebagai berikut. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10 sama dengan 6/12 sama dengan 7/14 sama dengan 8/16 sama dengan 9/18 sama dengan 10/20. Berdasarkan uraian tentang model senilai, dapat ditemukan cara sederhana untuk menentukan pecahan senilai. Perhatikan pembilang dan penyebut pada pecahan senilai 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Pecahan 1/2. Selanjutnya, pecahan 2/4 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2. Untuk pecahan 3/6 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3. Jadi, suatu pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Secara umum dirumuskan sebagai berikut. A per B senilai dengan A kali N per B kali N. Alhamdulillah kita sudah belajar tema pada hari ini dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Semoga Ananda dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Tentunya yang lebih utama kita mendapatkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mungkin ajarkan kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita yang mungkin belum mengerti. Akhirnya cukup sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Kita tutup dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.